Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmil Ulum. Saya dari kelas Mutawasitin A, itu kelas AIK 3 dari jurusan Hukum UMM 2018. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan, di mana di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa hal yang harus kita ketahui terkait Muhammadiyah ini sebagai gerakan pendidikan, di mana kita itu mulai pada membahas terkait lahirnya gerakan pendidikan Muhammadiyah. Sebenarnya kalau kita mau ngeriwain kembali sejarah-sejarah terkait mengapa sih Muhammadiyah itu berdiri atau didirikan, nah itu mungkin kita perlu berkaca kembali bahwasanya kondisi pada zaman dahulu itu pada masa-masa kolonial Belanda itu kondisi umat Islam itu sangat buruk sekali, sangat buruk. Artinya Muhammadiyah lahir itu untuk mengembalikan umat Islam yang seharusnya itu menjadi umat baik, yaitu khairul ummah, begitu sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Di mana ya pada masa saat itu umat Islam itu cenderung per, apa ya cenderung eh, membeda-bedakan antara si kaya dengan si miskin, si pelajar dan si awam, si juragan dan buruh, dan yang paling parah lagi mengaku beragama Islam, tetapi tidak tahu apa itu ajaran Islam, begitu. Dan memang kondisi seperti ini nih eh, dipertahankan oleh pemerintah kolonial Belanda pada zaman itu, begitu. Jadi lahirlah nih Muhammadiyah yang dimana tidak yang dimana untuk mewadahi masyarakat umat Islam pada waktu itu melalui Ki Ahmad Dahlan setelah pulang dari Tanah Suci, beliau membentuk suatu organisasi namanya Muhammadiyah. Nah, dan di sini melebarlah luas begitu beberapa sektor-sektor begitu. Salah satunya di sini kan dalam pembahasan saya ini adalah sektor pendidikan. Di mana kalau dulu itu ya pada masa-masa kayak Ahmad Dahlan itu baru apa ya baru baru membentuk Muhammadiyah. Kayak Ahmad Dahlan itu memakai beberapa metode untuk mengedukasikan ajaran agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Di mana ya awalnya ya beliau itu membentuk sebuah pesantren, pesantren pada masa itu, pondok pesantren Muhammadiyah dengan santri-santri begitu. Terus habis itu Ki Ahmad Dahlan ini memperluas lagi di bidang pendidikan-pendidikan umum pada masa itu. Karena juga mengikuti perkembangan zaman, masa-masa kolonial Belanda itu juga mempunyai pendidikan. Artinya beliau membentuk suatu pendidikan itu untuk menyeimbangkan antara pendidikan yang ada di bawah naungan Belanda dengan pendidikan yang ada di naungan negara Indonesia itu sendiri begitu dengan melalui Muhammadiyah ini gitu. Jadi pada masa itu awal-awal Muhammadiyah itu bikin sebuah pondok pesantren yang terdiri dari dua sekolah, yaitu terbagi dua. Namanya itu dikenal dengan Quick School Muhammadiyah Putri dengan Quick School Muhammadiyah Putra. Mungkin ya kalau kalau sekarang itu lebih dikenal kepada madrasah begitu ya, eh, madrasah muslimin Muhammadiyah, madrasah muslimat Muhammadiyah begitu mungkin. Lebih lebih kerap kita dengar adalah seperti itu. Terus setelah itu berkembang besar hingga saat ini ya. Tapi sebelum kita itu membahas lebih lanjut terkait perkembangan hingga saat ini,
kita itu juga pada kesempatan kali ini saya itu ingin membahas juga terkait cita-cita pendidikan Muhammadiyah itu sebenarnya apa sih gitu sebelum sebelum berkembang pesat hingga saat ini. Tentunya kan sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini Muhammadiyah ini dituntut untuk mengkomunikasikan kan pesan-pesan dakwahnya dengan cara menanamkan hasanah, pengetahuan melalui ya jalur pendidikan ini maksud saya. Apa yang telah diusahakan Muhammadiyah ini dengan mendirikan dan menyelenggarakan sistem pendidikan yang modern sebagaimana dikemas seperti saat ini hingga dari dari pendidikan yang rendah tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, usaha-usaha Muhammadiyah ini bertahap dari tahun ke tahun gitu yang mengupayakan sistem pendidikan yang modern. Salah satu metodenya di setiap tingkatan sekolah tadi, perguruan-perguruan tadi, itu Muhammadiyah menyelupkan sebuah satu apa ya satu satu mata pelajaran atau mata kuliah yang dikemas mungkin kalau di UMM ya lebih lebih dikenal dengan mata kuliah AIK begitu untuk yaitu tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan sesuai dengan apa yang dicita-citakan Muhammadiyah gitu. Bagi Muhammadiyah ini sebenarnya nilai-nilai Islam itu harus menjadi pijakan universal dan menjadi pedoman dalam setiap langkah dan tindakan. Oleh karena itu, Islam ini menurut Muhammadiyah ya harus diajarkan dan disampaikan secara rasional gitu. Karena dengan cara seperti itulah begitu, Islam itu menurut Muhammadiyah itu dapat menghidupkan umat dalam arti dapat mandiri sekaligus mencapai kebahagiaan, dapat membawa perubahan dan kemajuan baik jasmani maupun rohani. Dengan demikian Islam itu menurut Muhammad itu bukanlah Islam tradisional begitu atau Islam yang hanya berorientasi kepada kepuasan individual, melainkan Islam itu eh, harus memberi kepuasan secara sosial atau Islam yang sanggup memegang kehidupan dunia tanpa melupakan kehidupan akhiratnya. Oleh karena itu, seorang muslim menurut Muhammadiyah itu harus hidup kreatif, bermanfaat bagi diri sendiri, baik juga keluarga ataupun masyarakat dan bangsanya. Begitu. Berikutnya di sini kita akan berbicara terkait pemikiran dan praktik pendidikan Muhammadiyah. Baik, Muhammadiyah ini sebenarnya dikenal sebagai gerakan Islam ya yang memelopori pendidikan Islam yang modern. Ini salah satu yang mencerminkan bahwasanya pendidikan di Muhammadiyah itu adalah Islam yang modern begitu. Itu adalah eh, ciri khas yang membedakan antara pendidikan Islam di organisasi lain dengan pendidikan Islam yang di Muhammadiyah begitu. Sebenarnya salah satu latar belakang berdirinya Muhammadiyah ini menurut siapa tuh Mukti Ali gitu ialah ketidakefektifan lembaga pendidikan agama pada waktu itu sehingga Muhammadiyah itu memelopori pembaharuan dengan jalan melakukan reformasi ajaran dan pendidikan Islam. Kini pendidikan Muhammadiyah itu telah berkembang ya besar ya dalam jumlah hal bahkan dikritik kalau bersaing dengan pendidikan lain yang unggul. Pendidikan AIK pun dipandang kurang menyentuh substansi yang kaya dan mencerahkan begitu. Pendidikan Muhammadiyah ini yang apa ya dikatakan eh pendidikan Muhammadiyah dikatakan kehilangan ruhnya. Pendidikan agama kalah dan pendidikan umumnya juga kalah dari yang lain gitu. Kritik apapun harus diterima untuk perbaikan dan pembaruan memang. Karena itu diperlukan rekonstruksi pendidikan Muhammadiyah ini ke arah holistik. Segenap lembaga dan penyelenggara pendidikan dari tingkat dasar hingga tinggi harus memahami kembali esensi, visi, dan misi pendidikan dalam Muhammadiyah ini.
Menyelenggarakan pendidikan Muhammadiyah ini dengan terjebak pada rutinitas sehingga serba administrasi dan birokratis. Padahal tantangan dan masalah kian membelit. Jangan sampai terjadi pendidikan Muhammadiyah itu berjalan apa adanya begitu. Kehilangan vitalitas sebagai institusi membawa misi tajdid dari apa ya, sebuah gerakan Islam modern, sehingga ya esensi sebagai pembawa misi dan visi ini membentuk insan muslim yang utama gitu. Sebenarnya di sini ada beberapa poin tujuan sebenarnya dalam Muhammadiyah itu. Yang saya tekankan adalah poin tujuan di mana Muhammadiyah itu, pendidikan dalam Muhammadiyah harus berguna bagi masyarakat, agama, dan bangsa. Kenapa kok harus berguna bagi masyarakat, agama, dan bangsa? Nah itu juga untuk supaya untuk menjadi pendidikan itu untuk menjadi perubahan begitu, membawa perubahan, bagaimana bagaimana pendidikan yang baik dan mensejahterakan masyarakatnya, agama, dan bangsanya terutama. Karena poin tujuan tersebut ini penting sekali ya, dan hampir semua lembaga pendidikan ini di ruang lingkup nasional ini menggunakan tujuan tersebut. Dalam praktik juga menggunakan tujuan tersebut. Dengan demikian, adanya penanaman nilai sejak SD itu, sejak pendidikan SD ya, sampai dengan pendidikan keprofesian ya, tingkat tinggi begitu. Adanya macam-macam tingkatan ini, pendidikan tersebut tentunya untuk mengkerucutkan ya arah siswa itu atau mahasiswa dalam menentukan cita-citanya yang outputnya adalah untuk berguna bagi masyarakat, agama, dan bangsa dan negara gitu. Model praktek pendidikan yang ideal menurut saya ya dalam hal ini adalah membuat visi satuan pendidikan yang disosialisasikan kepada seluruh aktivitas satuan pendidikan yang bersangkutan, dipahami, kemudian membangun komitmen bersama untuk mencapai visi tersebut begitu. Berdasarkan visi tersebut disusunlah program kegiatan pembelajaran karakter melalui melalui pembelajaran di kelas. Karena kultur satuan pendidikan juga kegiatan ekstrakurikuler dan pelibatan apa ya, peran serta orang tua dan masyarakat begitu, juga dapat disimpulkan bahwa penyelenggara pendidikan karakter ini yang baik dapat menimbulkan karakter baik di suatu lembaga pendidikan tersebut. Terus juga refleksi cerminan ya, atau cerminan pendidikan Muhammadiyah itu pendidikan yang modern. Itu juga tercermin dalam dalam akhir-akhir ini dengan adanya pandemi ini ya begitu. Ternyata pandemi ini tidak memandekkan ya atau memutus pembelajaran atau terrealisasinya suatu pendidikan di sekolah-sekolah begitu. Muhammadiyah ini contohnya ya mempunyai upaya ya untuk membuat suatu metode begitu, metode pembelajaran baru, yaitu ya berbasis online seperti ini. Nah, ini juga salah satu bentuk bahwa Muhammadiyah itu mempunyai tujuan, bahwa Muhammadiyah itu merupakan gerakan mempunyai gerakan di bidang pendidikan. Ini adalah cerminannya begitu. Baik, mungkin itu saja ya, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Dan isi di kolom komentar juga kritik dan sarannya. Terima kasih. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.